Kita berdoa dulu ya dari dalam hati masing-masing. Siapkan hatinya, semua kan siapkan juga semua Alkitab semua dan juga kolektifnya. Kita berdoa sebelum kita beribadah, kita boleh berdoa ya Tuhan. Jadi dalam hati masing-masing. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa dulu. Amin. Ya, kita mulai nyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita bersama-sama tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu kita hari ini dari Tita ke-7 dan maksudnya. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, selanjutnya mari kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kita sama-sama mengucapkannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan
firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi Kerja Buat Tuhan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana iman anak sekolah minggu di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Budi, mari kita bernyanyi Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik. Baik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dulu dalam doa ya. Tutup mata dan kita serahkan hati dan pikiran kita saat ini. Ayo, ya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana pada hari ini Tuhan kami datang beribadah kepadamu, khususnya ya Allah Tuhan menyambut Advent pertama. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak sekolah minggu, bukakan hati dan pikiran kami dan berikan kepada kami roh pengertian dan mengerti dan paham akan firman-Mu, dan mau kami mendengar. Di dalam Kristus Yesus, hadirlah Engkau di dalam hati kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yaitu dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Miss bacakan ya. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain dari daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu.
Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuah apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan, adik-adik. Ya, dalam Matius ini adik-adik, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, pohon ara dilambangkan itu sebagai kita dan pemiliknya adalah Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Jadi adik-adik, dalam nats ini mengajarkan pertama, Yesus menginginkan kita supaya berbuah dalam kehidupan. Kedua, perbuatan-perbuatan baik yang hidup kita hasilkan adalah buah iman. Ketiga, ketika kita beriman kepada Yesus, kita mempercayainya sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka kita memiliki hubungan yang akrab atau kompak kepada Tuhan Yesus. Menjadi seorang yang percaya kepada Yesus dan menginginkan Yesus bertahta dalam hati kita menghasilkan hal-hal baik dalam diri kita. Jadi jangan kita menjadi lengah atau lupa kepada Tuhan. Adik-adik, itulah dia. Jadi kalau buah pohon ara itu adik-adik itu seperti anggur. Kan kita suka kepada buah anggur. Nah, demikianlah adik-adik, kalau sudah berbuah anggur itu otomatis buahnya menjadi manis dan banyak yang menyenangin. Nah, begitu juga ini pohon ara ini. Ini adalah yang sangat digemarin juga buahnya. Tetapi adik-adik, pohon tersebut tidak menghasilkan buah, ya. Tidak menghasilkan buah, otomatis pohon tersebut tidak berguna. Dikarenakan apa? Karena dia tidak memberikan manfaat yang baik kepada yang pemiliknya, kepada orang lain. Jadi adik-adik, demikianlah. Sementara di dalam menghasilkan buah yang baik, adik-adik, itu memang harus pemiliknya itu pohon tersebut harus memerlukan pupuk. Ya, demikian kita adik-adik. Di dalam hidup ini, supaya kita sudah kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus setiap harinya berdoa dan juga bersekutu bersama Tuhan, berkumpul, memuji memuliakan Dia, ya adik-adik, membaca Alkitab jangan lupa. Jadi demikianlah sehingga rohani kita, iman kita semakin kuat karena sudah tersiram oleh firman Tuhan. Untuk selanjutnya adik-adik, karena kita sudah menerima firman Tuhan, sudah rajin membaca Alkitab, sudah mengetahui apa yang Tuhan inginkan, kita akan diberikan roh, buah-buah roh. Kita ketahui buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Yaitu adik-adik kan di Galatia 5 ayat 22 itu kan. Nah, itu dia. Itulah yang kalau kita sudah memiliki roh. Seperti juga kalau misalnya adik-adik mau pintar kan? Supaya pintar bagaimana? Tentu harus belajar yang rajin, yang keras. Maksudnya tidak lagi harus disuruh-suruh orang tuanya kan? Harus belajar, tapi harus dengan kesadaran sendiri. Ya, mau mengerjakan PR-nya, mau mengulang-ulang pelajaran, dan tidak menunggu mama papa untuk memanggil-manggil supaya belajar, tapi sudah mau membuka bukunya, menyelesaikan PR-nya, akhirnya pasti akan menjadi pemenang ataupun juara. Jadi demikian adik-adik, kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan yang disukai, ya otomatis Tuhan akan mencintai kita dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain, seperti buah pohon ara ini. Karena
dia tidak menghasilkan ini karena dia tidak ada lagi buahnya, maka akan binasa, dimatikan terus karena tidak ada fungsinya. Jangan mau kita begitu ya adik-adik, tetapi hendaklah kita menjadi berkat bagi orang lain, juga dapat menghasilkan kebaikan pada orang lain dan menjadikan contoh. Sangat senang adik-adik kan kalau orang lain menyenangin, apalagi orang tua kita kan. Nah, akan orang tua semakin sehat, panjang umurnya, senang kan, dan kita pun otomatis disayang oleh orang tua kita. Demikian firman yang dapat disampaikan adik-adik. Jadi jangan lupa ya, karena apa adik-adik? Kita jadi Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi marilah kita adik-adik senantiasa meminta kepada Tuhan melalui apa itu adik-adik? Ya, melalui persekutuan kita, membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi, supaya berbuah selanjutnya. Ya kan adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Baik, amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sudah kami dengar ya Tuhan, bagaimana supaya kami menjadi berbuah di masa kanak-kanak ini. Pakailah kami ya Tuhan, bagaimana supaya kami mengerti akan yang kami lakukan sepanjang kami masih kecil, tetapi kami sudah semakin sayang kepada Tuhan melalui kami mau membaca Alkitab, bersekutu bersama-Mu, rajin, tidak menjadikan marah orang tua, terutama ya Tuhan, kami dapat memakai waktu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua ini, berikan kesehatan kepada kami supaya kami senantiasa dapat sehat dalam hidup ini. Inilah kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, sebelum kita tutup, kita mengumpulkan kolektif kita. Siapkan kolektif di tangan masing-masing, nanti dititik kepada sintuannya masing-masing. Mari kita bernyanyi Tanganku Narmetmet. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan kita terima berkat Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan
kita dengan damai sejahtera. Amin.